Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, kesempatan dan kesehatan sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat melaksanakan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh volume pencampuran asam sulfat H2SO4 pada proses hidrolisis dalam pembuatan bioetanol dari tepung ampas tebu. Perkenalkan, nama saya Hamdan Abdi, F1C 016032. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Parianto Dwi Setiawan, STMT, selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Selanjutnya, terima kasih pula kepada pembimbing utama saya, Bapak Made Wirawan, STMT, dan pembimbing pendamping saya, Bapak Tri Rahmanto, ST MSc PhD. Populasi penduduk mempengaruhi konsumsi bahan bakar minyak bumi, tak terkecuali yaitu konsumsi bahan bakar dalam rumah tangga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, daerah Nusa Tenggara Barat melaporkan bahwa jumlah rumah tangga yang ada di Nusa Tenggara Barat berkisar 1.407.554 dari total penduduk yang ada di Nusa Tenggara Barat. Penggunaan bahan bakar rumah tangga yang ada di Nusa Tenggara Barat sangat beragam, mulai dari kayu bakar, minyak tanah, listrik, bahkan bahan bakar gas. Menurut Permana, tahun 2014 di dalam bukunya mengungkapkan bahwa cadangan minyak bumi akan habis sekitar 12 tahun lagi, dan gas akan habis sekitar 30 tahun lagi. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa, kita wajib memikirkan dan mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu dalam pembuatan bioetanol sebagai bahan bakar energi baru terbarukan. Bahan baku bioetanol salah satunya dapat dimanfaatkan dari limbah pertanian dan industri gula, di mana dari produksinya akan menghasilkan limbah ampas tebu yang cenderung akan dibuang, ditimbun, dan bahkan dibakar yang dapat merusak lingkungan. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memanfaatkan limbah ampas tebu sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol. Penelitian ini akan fokus dalam pembuatan bioetanol dari tepung ampas tebu dengan proses hidrolisis asam sulfat atau H2SO4 dengan variasi volume pencampuran asam sulfat terhadap 1 liter air, sehingga diharapkan mampu mendapatkan hasil yang maksimal dari metode ini. Alasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pembuatan bioetanol dari tepung ampas tebu dengan variasi volume pencampuran asam sulfat pada proses hidrolisis terhadap kadar dan volume etanol yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu adapun batasan-batasan masalah yang peneliti ambil dalam melaksanakan penelitian ini antara lain yaitu bahan yang digunakan adalah bahan ampas tebu. Yang kedua, proses pengeringan ampas tebu menggunakan panas sinar matahari. Yang ketiga yaitu suhu pengeringan ampas tebu dianggap konstan dengan tidak mengacu pada lamanya pengeringan, akan tetapi berpacu pada masa kering dari bahan baku. Yang selanjutnya yaitu ukuran awal dan jenis ampas tebu diabaikan. Ukuran tepung ampas tebu yang di blender juga diabaikan. Massa ampas tebu yang digunakan sebanyak 20 gram terhadap 1 liter air. Tidak menghitung proses perpindahan panas pada proses perebusan bahan dan juga proses destilasi. Fermentasi menggunakan ragi roti dan ragi tape. Suhu fermentasi menggunakan suhu lingkungan yang ada di Kota Mataram, yaitu berkisar 20 derajat hingga 33 derajat Celcius. Perbandingan volume pencampuran asam sulfat terhadap 1 liter air yaitu 12, 14, 16, 18, dan 20 ml asam sulfat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pembuatan bioetanol dari tepung ampas tebu dengan variasi volume pencampuran asam sulfat pada proses hidrolisis terhadap kadar dan volume etanol yang dihasilkan. Manfaat penelitian. Di sini peneliti menetapkan 3 manfaat penelitian, yaitu yang pertama untuk masyarakat umum dan bagi penulis dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang cara pembuatan bioetanol dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu untuk pemerintah bermanfaat sebagai salah satu solusi dan referensi dalam membuat energi baru terbarukan sebagai pengganti bahan bakar alternatif. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian hipotesa, sistematika penulisan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bab 2
tinjauan pustaka dan dasar teori, di mana tinjauan pustaka merupakan referensi dalam pelaksanaan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian dasar teori sebagai penunjang dan landasan dalam penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu ada bab 3 metode penelitian, berisi tentang rencana pelaksanaan penelitian, alat dan bahan, langkah-langkah atau prosedur penelitian, serta diagram alir penelitian. Bab 4 yaitu pembahasan, membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan. Dan terakhir ada bab 4 yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pada bab 4. Adapun tempat penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama Laboratorium Energi Baru Terbarukan atau EBT Fakultas Teknik Universitas Mataram. Selanjutnya yaitu Laboratorium Analitik dan Kimia Fakultas MIPA Universitas Mataram. Dan yang terakhir yaitu Laboratorium Transportasi dan Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Mataram. Hipotesa dalam penelitian ini ada 3, yaitu terdapat perbedaan volume dan kadar etanol yang dihasilkan dari variasi volume pencampuran asam sulfat pada proses hidrolisis. Variasi volume pencampuran asam sulfat terhadap 1 liter air terbanyak akan menghasilkan volume dan kadar etanol yang lebih tinggi, sedangkan variasi volume pencampuran asam sulfat terhadap 1 liter air terkecil akan menghasilkan volume dan kadar etanol yang cenderung lebih rendah. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka yang menjadi referensi saya dalam melaksanakan penelitian ini diambil dari sumber referensi penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian Rangkuti tahun 2019, ampas tebu disortasi, kemudian dijemur di bawah sinar matahari kurang lebih selama 3 hari, kemudian dicaca dan di blender menjadi tepung dengan blender. Penelitian Artati dan kawan-kawan tahun 2010 yaitu berat gula reduksi ampas tebu tertinggi yang dihasilkan dari perebusan suhu 100 derajat Celcius yaitu 4,7070 gram. Sementara Rinaldi 2019 dalam penelitiannya melakukan penelitian dengan pembuatan starter 10% dari total volume bahan fermentasi dengan ragi sebanyak 10 gram per liter selama 12 jam dalam keadaan aerob. Serta Irfan dan kawan-kawan tahun 2015 melakukan penelitian dengan pH fermentasi 4, 4,5, dan 5 dengan waktu fermentasi terbaik yaitu 4 hari. Sedangkan Wardani tahun 2018 yaitu menggunakan Zimomonas mobilis, ragi tape, dan ragi roti sebagai mikroba asosiasi dalam proses fermentasinya. Bioetanol adalah sebuah terminologi untuk etanol yang dibuat dari proses alamiah. Dalam hal ini, etanol merupakan cairan tak berwarna yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Menurut Permana 2014, bahan baku nabati dalam pembuatan etanol ada 3. Di antaranya itu bahan berpati, bahan bergula, dan bahan berselulosa. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis ketiga yaitu bahan berselulosa. Berdasarkan alkoholnya, etanol terbagi menjadi 3 grade atau 3 tingkatan menurut Zenius tahun 2016. Yaitu yang pertama grade industri, di mana grade industri berkisar sekitar 90 hingga 94% alkohol. Kemudian grade netral yaitu kadar 96 hingga 99,5% yang digunakan sebagai bahan baku farmasi. Dan yang terakhir yaitu grade bahan bakar dengan kadar alkohol 99,5% ke atas. Ampas tebu. Ampas tebu merupakan limbah padat dari pengolahan industri gula tebu yang volumenya mencapai 30 hingga 40% dari hasil gilingan. Ampas tebu atau disebut juga bagas adalah hasil samping dari proses ekstraksi cairan tebu. Ampas tebu sebagian besar mengandung lignoselulosa. Karena mengandung lignoselulosa, perlunya asam sulfat yang dibutuhkan dalam proses hidrolisis, di mana asam sulfat merupakan cairan yang bersifat korosif, tidak berwarna, tidak berbau, sangat reaktif dan mampu melarutkan berbagai logam. Di dalam Lutfiati tahun 2008. Kemudian ragi. Di sini peneliti ingin menggunakan 2 jenis ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae yang merupakan hamir sejati yang tergolong eukariot yang secara morfologi hanya membentuk blastospora berbentuk bulat lonjong, silindris, oval atau bulat telur, di mana
Ragi tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies genus Arpegilius, Saccharomyces, Candida, Hensunula, dan bakteri Actobacter. Dalam prosesnya ada disebut dengan proses pretreatment, di mana proses pretreatment adalah merupakan praperlakuan terhadap bahan baku sebelum memasuki fase-fase selanjutnya, di mana pretreatment Lignocellulose dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama kimiawi, yang kedua secara fisika, dan yang ketiga secara biologis. Dalam penelitian ini kita akan menerapkan pretreatment secara fisika, sedangkan dalam proses hidrolisisnya yaitu dapat dilakukan dengan cara kimia dan enzimatik. Dalam penelitian ini akan digunakan hidrolisis kimia, yaitu dengan cairan asam. Fermentasi adalah suatu kegiatan penguraian bahan karbohidrat yang tidak menimbulkan bau busuk dan menghasilkan gas karbon dioksida. Fermentasi membentuk alkohol dari gula dilakukan oleh suatu mikroba. Destilasi adalah cara pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih atau berdasarkan kemampuan zat untuk menguap, atau dalam kata lain disebut dengan penyulingan maupun pemurnian. Berikutnya yaitu diagram alir penelitian. Yang pertama itu ada persiapan awal, di mana persiapan awal dilakukan sebagai bentuk keberlangsungan dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu mulai dari pengecekan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu ada studi literatur. Studi literatur menjadikan kajian pustaka dalam penelitian ini, yaitu mulai dari jurnal, buku, skripsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada persiapan alat dan bahan. Setelah dirasa matang dari studi literatur dan persiapan, maka selanjutnya kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian kita akan memulai proses pembuatan bioetanol. Yang pertama dari proses pretreatment ampas tebu, di mana akan dilakukan pengeringan di bawah sinar matahari, kemudian disortasi dan digunting. Penghancuran ampas tebu menjadi tepung dengan blender. Selanjutnya yaitu ada proses hidrolisis menggunakan asam sulfat H2SO4 dengan variasi volume pencampuran 12, 14, 16, 18, dan 20 ml terhadap 1 liter air. Proses penyaringan hasil hidrolisis yang sudah kita hidrolisis tadi menggunakan kertas saring, kemudian proses perebusan menggunakan kompor dengan suhu berkisar 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius hingga mendapatkan Brix 15%. Pembuatan starter 10% dari volume sampel atau volume yang akan difermentasi dengan menggunakan ragi tape dan ragi roti, juga penambahan pupuk ZA selama 12 jam dengan kondisi aerob. Selanjutnya yaitu proses fermentasi. Fermentasi dilakukan selama 4 hari, kemudian dengan nilai pH 4,5 hingga 5 dan menggunakan ragi roti dan ragi tape, di mana penggunaan metode ini diambil dari sumber penelitian sebelumnya. Kemudian ada proses destilasi bahan yang telah difermentasi tadi menggunakan alat destilasi konvensional atau alat destilasi sederhana yang dirakit sendiri oleh peneliti. Kemudian ada penentuan kadar dan volume etanol yang dihasilkan dari proses destilasi, dan juga pengujian sifat fisika dan juga sifat kimia dari etanol yang dihasilkan, yaitu sifat fisika spesifik gravity, kemudian flash ampere point, dan untuk pengujian kimia yaitu gas kromatografi. Selanjutnya yaitu ada analisa data dan pembahasan, di mana pada tahap ini analisa data merupakan analisis dari seluruh rangkaian percobaan dan hasil dari penelitian ini, kemudian akan dibahas secara rinci dalam bab 4. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran, memuat seluruh kesimpulan dan saran dalam penelitian ini pada bab 5. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain yaitu untuk alat ada gunting, blender, kompor, drum, kain saring, spatula, dan yang terpenting yaitu alat destilasi, pH meter, Cleveland open cup, dan juga gas kromatografi. Sedangkan untuk bahan
yaitu tepung ampas tebu sebagai bahan baku, kemudian ada air, asam sulfat, natrium hidroksida yang digunakan sebagai penetral pH atau menaikkan pH, kemudian ada ragi roti dan ragi tape. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa variabel, diantaranya yaitu ada variabel terikat dan variabel bebas, di mana variabel terikat terdiri dari volume etanol, kadar etanol, kemudian spesifik gravity, flash and fire point, dan juga gas kromatografi. Sementara untuk variabel bebasnya yaitu variasi volume pencampuran asam sulfat atau H2SO4 terhadap 1 liter air dengan volume 12, 14, 16, 18, dan 20 ml. Prosedur penelitian. Ada beberapa rangkaian ataupun prosedur dalam melakukan penelitian ini. Di antaranya yaitu pretreatment bahan, kemudian proses hidrolisis, di mana proses hidrolisis mengurai selulosa menjadi gula-gula sederhana maupun gula reduksi. Selanjutnya yaitu proses penyaringan dan perebusan yang ditujukan untuk mendapatkan brick yang telah ditentukan. Kemudian ada proses pembuatan starter. Kemudian ada proses fermentasi, di mana proses ini yang sangat berpengaruh dalam kadar maupun volume etanol yang akan dihasilkan nanti. Selanjutnya yaitu ada proses destilasi. Proses destilasi ini dilakukan dengan menggunakan alat destilasi konvensional. Dan yang terakhir yaitu pengukuran, di mana pengukuran dilakukan untuk mencari variabel-variabel terikat yang telah ditentukan tadi. Kemudian ada pengambilan data. Pengambilan data merupakan data dari hasil percobaan maupun penelitian yang telah dilakukan. Itu mulai dari volume dan kadar etanol, nilai pH fermentasi, nilai Brix fermentasi, spesifik gravity, flash and fire point, dan juga gas kromatografi, di mana yang nantinya akan menjadi data dan pembahasan pada bab 4. Dan berikutnya ini merupakan desain eksperimen tabel untuk mencari volume etanol dan kadar etanol menggunakan ANOVA satu arah dengan 5 variasi dengan 3 kali pengulangan. Sekian pemaparan proposal seminar usulan tugas akhir saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.